Oke, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom semuanya. Selamat malam, selamat beribadah, selamat bergabung dengan program kita, bukan program saya, tetapi program kita semuanya yang kita kasih nama Miracle is Free. Jadi mujizat itu gratis, mujizat itu juga masih ada. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saya serahkan Pastor Fendi untuk menunjuk siapa yang akan berdoa. Oke, mari kita akan mulai acara ini. Mari saya undang Pastor Petrus Ginanjar mungkin untuk bisa membuka di dalam doa. Silakan, Pak. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami datang pada malam hari ini dalam acara ibadah Miracle of Free. Kami percaya Tuhan akan campur tangan dan bekerja dan beracara dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Memberkati hamba-Mu, Pak Paulus, sebagai pemimpin kami yang akan memimpin dalam acara Zoom pada malam hari ini, supaya boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Roh Kudus, yang mengucap syukur, yang menyerahkan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa untuk Bapak Pendeta Petrus Ginanjar. Dan sekali lagi terima kasih. Amin. Nah, saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas satu tema yang lanjutan daripada pembahasan yang sudah kita bahas di dalam kemis-kemis yang sudah berlalu. Kita akan masuk dalam satu tema, yaitu kutukan darah, ya. Dan banyak sekali masukan-masukan yang sudah disampaikan kepada saya, bahkan teman saya berkata judulnya kok ngeri-ngeri, ya. Dan saya bilang, ya memang judulnya saja yang ngeri, tetapi darah Yesus membuat kita tidak ngeri. Kalau kita ada dalam kebenaran Tuhan, maka yang ngeri tidak ngeri lagi. Puji Tuhan. Amin. Nah, sekarang sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita bersama-sama kita akan memuji Tuhan, kita akan mengikuti satu lagu. Saya minta semuanya untuk bersama-sama menyanyi, bersama-sama menyembah Tuhan, karena di dalam pujian dan penyembahan Tuhan hadir. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan satu lagu ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, Yesus. Sama-sama kita nyanyikan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdi yang ku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah menyanyi, menyembah Tuhan. Ada Tuhan hadir di dalam puji-pujian dan penyembahan kita. Nah, sekarang saatnya setelah kita berdoa, kita memuji, menyembah Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, saya selalu memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang di dalam minggu-minggu ini yang mengalami anugerah Tuhan, yang mengalami berkat atau mujizat yang datang daripada Tuhan, ya, selalu itu menjadi satu bukti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, saudara, kita akan mendengarkan satu kesaksian dari sahabat kita, dari jemaat yang ada di Poris, yang digembalakan oleh Pastor Petrus Ginanjar. Ya, beliau sudah memberikan kesaksian dulu kepada kita, bagaimana Tuhan memberkati rumah yang indah, ya. Dan sekarang akan menceritakan bagaimana Tuhan memberkati beliau di masa-masa yang sukar seperti ini, di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang pandemi seperti ini, tetapi justru Tuhan memberkati dia dan membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kita akan berikan tepuk tangan untuk sahabat kita, Bapak Wisman, dan saya persilahkan beliau untuk menyaksikan apa yang sudah dialami. Puji nama Tuhan, silakan. Ya, terima kasih Bapak Paulus Eko atas kesempatannya. Ada Bapak Gembala saya juga di sini, Pak Petrus Ginanjar. Mohon izin dulu untuk sharing mengenai kesaksian saya. Saudara, saya terkesan dengan judul atau tema hari ini, kutuk dan darah, gitu ya, saudara ya. Jadi mungkin salah satu yang mengalami itu juga saya, karena bapak saya juga seorang, ya mungkin kalau ngomong paranormal atau dukun ya seperti itu. Terus kemudian secara background keluarga, bapak itu, ibu itu mama saya itu istri yang ke-9 gitulah kira-kira ya. Terus kemudian sampai pernah di rumah itu ditulis air mata keluarga saking sulitnya hidup gitu, dan bahkan saya ke Jakarta pun modal waktu itu saya cuma jual beras 74.000 buat modal ke Jakarta. Nah, bla 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 bla, artinya kehidupan saya masa lalu dengan karena kutuk dan darah tadi sangat sulit dan hidup dalam kutuk gitu. Saya mau saksikan untuk dalam COVID ini ya, dalam situasi COVID ini, bahwa saya kerjanya itu di audio gitulah, artinya masang sound system di berbagai tempat gitu kan, mungkin di Wijaya Karya, Sinarmas, Dirjen Pajak, Panghegar atau Air Royal, nah gitu-gitulah kira-kira pekerjaan saya, saudara ya. Saya masang-masang instalasi gitu. Nah, di masa pandemi itu merupakan pukulan telak buat industri hiburan, buat industri audio. Orang nggak boleh ketemu, social distancing dan sebagainya. Bahkan rental-rental mengalami situasi yang sulit ya, saudara ya. Pak Gembala juga sering, saya juga curhat lah ya, ngobrol gitu kan, dan saya juga sampai beralih bisnis jualan bawang, jualan beras gitu kan, jualan apa aja yang bisa dijual, karena pada saat pandemi itu sangat sulit. Dan bahkan situasinya nggak terlihat baik lah, mungkin sampai saat ini pun tidak terlihat baik. Tapi saya tetap semangat ya, saya tetap yakin dan percaya Tuhan akan tolong. Nggak tahu caranya gimana, nggak tahu. Gitu. Ya, doa kami tetap, kami punya optimis, yakin sampai jualan yang tadi, jualan-jualan yang dimaksud tadi sebagai artinya mencari kesibukan sebenarnya gitu kan. Gitu. Dan dari bulan 3 sampai situasi itu setiap bulannya rasanya seperti menurun karena nggak ada omset ya. Ada kerjaan sedikit, di Bandung kemarin kerjaan nggak seberapa. Terus kemudian tepatnya pada waktu itu bulan 6, teman saya tuh telepon malam-malam jam 9, Pak bisa nggak malam ini tak jemput? Tak jemput gimana Pak? Ya artinya saya besok harus presentasi gitu di Semarang. Loh, Bapak di mana? Di Brebes lah. Bapak jemput saya dari Brebes sampai ke Jakarta, terus balik lagi ke Semarang, jam berapa kita sampai gitu kan. Nah, terus kemudian saya janjiin, ya udah Pak, pada waktu itu hari Senin, saya janjiin Jumat, saya bawa alat semuanya, saya set up di sana, kita demo langsung aja gitu. Nah, singkat ceritanya bahwa setelah demo di sana diterima baik, suaranya oke, semuanya barang-barangnya bagus dan sebagainya oke diterima, dibuatlah sebuah materi project gitu ya.
Nah, di materi proyek ini karena ternyata ini adalah proyeknya Kementerian Agama, jadi harus dalam proses lelang karena nominalnya eh, kalau ada nominal nomor tertentu yang harus dilelangkan gitu. Nah, terus kemudian saya lengkapi semuanya, data dan lain sebagainya sampai dari bulan Juni rencana mau harus bulan Juli dipasang sampai mundur-mundur saudara ya karena ada kekurangan data. Terus kemudian waktu Pak Paulus telepon saya waktu itu, saya juga minta doanya, Pak, saya ini perlu sertifikasi tenaga ahli, sertifikasi ini, tapi nggak ada di Indonesia ini sertifikasi tenaga ahli. Sertifikasi akademi ada karena persyaratannya harus seperti itu. Dan besoknya Tuhan jawab, benar Tuhan jawab di Indonesia ini teman saya posting ya senior lah di Audio Indonesia ini posting barang siapa yang mau tersertifikasi pemerintah buka sertifikasi secara nasional gitu. Jadi saya lihat ada di situ yang pegang ada Pak Edi Yakobus yang pegang slang, terus kemudian ada banyak teman-teman saya di situ ya. Jadi ada Pak Johan juga yang pegang ya pokoknya orang-orang hebat di situ, orang-orang audio gitu tergabung di situ. Oh, ternyata sertifikasi ini belum ada sehingga ini jadi sebuah alasan untuk sertifikasi tenaga ahli tidak dilakukan. Nah, proyek yang saya kerjakan ini di UIN ya, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Mungkin ada juga yang tahu mungkin daerah Semarang sana, daerah Kerapiak sana ya saudara. Dananya itu dana dari IDB Islamic Development Bank dan memang harus dihabiskan tujuannya kalau gedungnya jadi nggak ada sound systemnya karena dananya nanti misalnya ketarik COVID kan jadinya nggak bisa kepake. Singkat cerita soalnya berjalannya waktu kayaknya rasanya panjang sekali ya dari bulan Juni akhir sampai situasi sekarang dan sampai minggu-minggu di bulan-bulan September ini cukup intens menegangkan gitu buat saya karena kelengkapan dokumen LOI dan sebagainya dokumen lelang ternyata nggak gampang dan cukup menyita waktu sampai begadang-begadang untuk ngerjakan gitu. Nah terus kemudian ditayangkanlah proyek ini gitu saudara ya ditayangkan. Saya juga agak khawatir karena proyek ini sifatnya terbuka siapapun boleh ikut gitu. Hanya datanya saja yang speknya itu nggak boleh sebut merek, cuma spek aja gitu. Nah terus kemudian proyek ditayang, saudara, saya berdoa puasa. Saya doa puasa sampai 8 hari pada waktu itu. Jadi waktu proyek tayang 8 hari. Terus kemudian di akhir pengumuman itu lelang ditutup totalnya 124 PT yang ikut. Sedangkan saya cuma dukung 4. Waduh ini 120 PT sama dukung 4. Wah ini kemungkinannya kan kemungkinan 50-50 yang artinya tidak ada ini ya apa namanya tidak ada jaminan saya menang atau enggak gitu kan. Itu soalnya saya cuma dukung 4. Nah terus kemudian ketika diumumkan rupanya yang 1, 2, 3 ini yang saya dukung. Tapi yang nomor satu yang termurah ini saya itu nggak kenal gitu. Dia telepon saya minta dukungan. Gitu. Jadi praktis akhirnya yang dipanggil kemarin hari Senin itu adalah 2, 3, 4. Karena nomor 1 akhirnya saya nggak kasih dokumennya. Gitu. Saya nggak kasih dokumennya. Saya juga berdoa minta doa sama Pak Gin waktu itu saya agak galau ya sebenarnya. Harus saya kasih apa enggak gitu kan. Nomor 1 ini. Tapi akhirnya ya udah diputuskan supaya Tuhan berikan Wisman untuk punya roh yang kuat untuk mengeksekusi atau sifatnya membuat tindakan gitu. Ya udah akhirnya saya nggak kirim, saya nggak kasih data itu, saya kirim tapi saya nggak kasih gitu. Saya nggak kasih alamat soalnya waktu itu. Nah jadi akhirnya diputuskan menang tender gitu ya, menang tender dengan nominal yang cukup lumayan besar dan mungkin proyek ini proyek yang selama saya main audio ya ini yang paling besar gitu yang salah. Jadi saya merasa bahwa di proses awal sampai akhir nggak ada pinternya saya, tapi semuanya karena saya lihat ada tuntunan Tuhan. Gitu. Kalau orang sering ngomong teman-teman kita mungkin rezeki nggak akan ketukar, gitu kan? Atau rezeki nggak akan hal-hal yang seperti itu saya ngalamin gitu bahwa pertolongan Tuhan dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang berat ada mujizat yang terjadi. Padahal dalam situasi ini situasi yang sangat berat gitu. Apalagi di audio sangat berat sekali gitu. Karena saya udah 6 bulan ini nggak jualan lah. Bahasa yang ngomong 6 bulan ini nggak jualan. Gitu. Tapi dengan omsetnya yang saya dapat ini saya kayaknya ngerasanya 1 tahun jualan saya kebales gitu loh.
Nah, jadi sebenarnya hal-hal yang saya rasakan hari ini, yang saya alami ini, memang harus ada upaya. Saya melihatnya ada upaya, saya bergumul sama Tuhan untuk Tuhan, saya jadi prioritas Tuhan, supaya saya layak dan berkenan di hadapan Tuhan, supaya saya layak mendapatkan kerjaan ini. Gitu. Saya jaga hati, saya jaga hidup saya jaga pola saya jaga semuanya supaya ya saya supaya saya berkenan gitu kan, layak di hadapan Tuhan gitu dan terima. Dan ini ya anugerah Tuhan. Terima kasih buat doa Pak Gin, Pak Paulus Eko yang mendoakan juga Tuhan buat berhasil dalam situasi yang sulit. Ternyata masih ada jalan keluar, masih ada mujizat terjadi buat saya. Gitu kan. Kalau misalnya nggak ada pertolongan Tuhan ya mungkin nggak seperti ini ceritanya. Tapi minggu-minggu ini saya baru tadi juga WA Pak Paulus, saya dapat mujizat gitu. Karena kejadiannya Senin kemarin gitu. Lelang itu diputuskan dan menang gitu. Demikian kesaksian saya, Bapak. Puji Tuhan. Pak Wisman, saya boleh tahu kira-kira jumlahnya lelang itu apakah 100.000 atau 200.000, Pak? Aduh, gimana ya Pak ya? Ya nggak usah diceritakan 100, maksudnya di atas 1M atau di bawah 1M. Di pegu anggarannya di 6,5. Nah, 6,5. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati saudara kita Pak Wisman. Haleluya. Ya, kita berdoa supaya teman-teman juga yang lain diberkati seperti Pak Wisman di masa-masa yang sukar seperti ini. Tuhan itu tidak pernah membuat kita sukar. Terima kasih Pak Wisman. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, buat saudara-saudara semuanya, ya mari Tuhan yang kita sembah itu yang membuat kita lebih dahsyat lagi itu bukan hanya melihat Pak Wisman, ya. Tuhan itu juga melihat kita semuanya, ya. Tuhan melihat ada Ibu Dewi Yasin, Pak Cahya, lalu Ko Fendi, lalu Pak Yunus, Pak Petrus Ginanjar, yang puji Tuhan ya. Saya mencatat 2 hal yang Pak Wisman tadi katakan, ya, yaitu yang pertama adalah memprioritaskan Tuhan, ya, dengan bukti dalam masa-masa sukar seperti ini dia puasa, ya, bukan 3 hari tetapi 8 hari, ya, luar biasa. Orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan pasti Tuhan akan tinggikan. Dan yang kedua catatan saya adalah Pak Wisman ini menjaga hati, ya, jadi sudah merendahkan hati, bersandar kepada Tuhan, menjaga hati. Artinya bukan hatinya dikasih senapan begitu, bukan, tetapi yang jelas pasti hidup dalam kekudusan, ya kan? Jadi kalau orang hidup dalam kekudusan, orang tidak keluar daripada rancangan Tuhan, dalam situasi seperti apapun, ya, orang berkata sukar, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Memberkati sejumlah 1 proyek saja tadi Pak Wisman berkata 1 kali kerja 1 tahun sudah kebayar semuanya. Ada yang mau seperti itu? Yang mau lambaikan tangan? Coba angkat tangan semua. Ada yang kerja 1 hari mau dicukupkan Tuhan 10 tahun? Minta dong, ya, tanya sama Pak Wisman, ya. Tuhan yang sama, yang namanya Tuhan Yesus Kristus yang disembah Pak Wisman, yang juga kita sembah, sanggup memberkati kita semuanya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi, terima kasih Pak Wisman. Dan sekarang saudara kita akan masuk di dalam pembahasan firman Tuhan. Seperti yang saya janjikan tadi, yaitu kita akan membahas tentang kutuk darah, ya. Nah, saya akan share screen. Saudara bisa lihat di sini, saudara simak di sini bahwa saya akan jelaskan bagaimana Tuhan itu dahsyat, ya. Tadi saya katakan bahwa ada banyak sekali masukan-masukan yang masuk ke saya. Jadi sehubungan dengan kenapa kok judulnya atau temanya mengerikan-mengerikan. Saya berkata tidak mengerikan, yang mengerikan itu yang nggak siap. Ini adalah benar-benar tema yang dahsyat, yang menurut saya adalah tema-tema yang memang harus kita ketahui, karena jangan sampai kita jadi orang Kristen lalu kita ditipu oleh setan, ya. Saudara, kalau kita hidup di dalam kebenaran, ya, yaitu firman Tuhan, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yang setuju katakan amin, ya. Jadi kita akan mulai, ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya semuanya
ditutup bungkus dengan pelindungan kuasa darah Yesus. Bapa, kami bersyukur, dan biarlah selama pemberitaan firman ini, Tuhan melindungi kami, Tuhan menutup bungkus kami dengan pelindungan kuasa darah Yesus, sehingga kalau terjadi manifestasi, semuanya masih bisa diatasi, setan dikalahkan, Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, pengurapan-Mu atas kami semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, kutub darah. Ya, saudara-saudara, seringkali kita melihat dan mendengar, Pak, kalau ada orang kecelakaan itu kenapa ya tempatnya kok jadi angker, ya kan? Orangnya meninggal di situ, lalu ada yang iseng ya darahnya lalu dikasih garam katanya, ya dikasih cuka atau dikasih air jeruk gitu ya. Lalu malamnya katanya teriak-teriak ya. Apakah itu menandakan bahwa orangnya kesakitan atau itu setan atau itu sebuah kutukan? Nanti kita akan bahas. Sebelum kita masuk ke pembahasan itu, sekarang kita melihat supaya saudara-saudara semuanya tidak lupa ya, apa itu kutukan ya, definisinya saudara supaya tidak lupa. Jadi kutuk itu adalah perkataan mantra yang diucapkan dengan kebencian. Jadi mantra itu banyak. Ada mantra pengasihan, ada mantra pelet ya, itu kalau pelet itu bukan diucapkan dengan kebencian ya. Tetapi perkataan mantra yang diucapkan dengan kebencian kepada seseorang ya, orang kalau benci itu kan ngomongnya jelek ya, nggak ada orang benci lalu ngomongnya ya saya memberkati kamu, mudah-mudahan kamu menang tender gitu. Nggak ada ya, sudah pasti itu bukan dengan mantra, itu dengan sukacita. Lalu perkataan laknat ya, perkataan laknat itu perkataan yang jorok, yang kotor, juga diucapkan atas dasar kemarahan ya dari orang yang umurnya lebih tua ya kepada orang yang umurnya lebih muda ya. Jadi itu perkataan laknat itu bisa menimbulkan kutuk. Beberapa waktu yang lalu saya katakan, jadi kalau anak itu tidak bisa mengutuk orang tua, tetapi orang tua itu bisa mengutuk anak. Makanya hati-hati orang tua punya mulut ya, jangan sedikit-sedikit yang ngutuk anakmu. Miskin kamu, ya nanti kalau miskin betul siapa yang sukar, yang susah ya. Apakah senang kalau Anda memiliki anak yang miskin ya? Jangan ya, kalau yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu juga sudah kita belajar bersama-sama bagaimana mencabut kutuk ya. Jadi tidak perlu memanggil pendeta spesialis pelepasan, tetapi saudara bisa berkata atas dasar firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 18. Yang terikat di dunia, terikat di surga. Yang terlepas di dunia, terlepas di surga. Jadi kalau pernah mengutuk anakmu, cabut. Aku mencabut kata-kata kutuk dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi kutuk. Kutuk diubah Tuhan menjadi berkat. Seperti Pak Wisman tadi. Orang tuanya itu mamanya istri ke-9. Saudara bisa bayangkan. Ya, jadi itu bapaknya itu hidup, saya tidak tahu ya, itu istrinya istri ke-9 melahirkan anak namanya Pak Wisman ya. Jadi ini secara historikal aja sudah pasti ada kutuk kawin cerai ya. Tetapi puji Tuhan, Pak Wisman itu ada dalam anugerah Tuhan. Dia hidup di dalam kekudusan, dia tadi berkata dia menjaga hati, dia memprioritaskan Tuhan, ya akhirnya tidak di bawah kutuk, tetapi dia ada di dalam garis berkat, puji Tuhan ya. Lalu berikutnya ya, perjanjian antara manusia dengan roh jahat ya. Kalau minta kaya, minta sakti, minta bijaksana, minta hikmat, minta kewibawaan ya. Setelah itu pasti ujung-ujungnya ya terkena kutuk ya, minta kekayaan, minta laris dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, jadi itu adalah definisi kutuk. Jadi saudara supaya tidak lupa ya. Nah, malam ini kita akan membahas tentang kutukan darah. Hanya ada 2 yang kita bahas. Yang pertama tentang perjanjian darah karena ikatan, dan yang kedua adalah tertumpahnya darah di tanah akibat pembunuhan ya, dan seterusnya, yaitu yang tadi sempat saya singgung sedikit ya, saudara-saudara, supaya kita mengerti. Nah, sekarang kita masuk di dalam firman Tuhan terlebih dahulu. Ya, karena firman Tuhan itu penting, kita baca bersama-sama firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Saya bacakan buat saudara semuanya. Puji Tuhan. Tetapi Kain dan
korban persembahannya tidak diindahkannya, yaitu Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba ya ia memukul Habil adiknya, lalu membunuh dia. Ini padang belantara, bukan rumah makan padang. Ya, perhatikan, kalau padang begitu langsung semua terkejut, ya mau beli nasi padang, bukan. Ya, ayat yang ke-9. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Perhatikan, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ayat yang ke-11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya. Untuk apa? Menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, ya, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya, ya, karena menjadi tanah yang terkutuk, ya, dan kepadamu engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, saudara, ini adalah apa yang terjadi yang dialami oleh Habil dan Kain. Saudara, Kain korban persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, tetapi Habil itu korbannya diterima oleh Tuhan. Karena hatinya panas, maka singkat ceritanya Habil itu dibunuh oleh Kain, saudara-saudara ya, sehingga darahnya tercurah dan tanah di mana terjadi penumpahan darah itu menjadi tanah yang terkutuk. Ciri-ciri tanah yang terkutuk adalah kalau diusahakan menjadi tanah apapun, tanah pertanian atau dipakai usaha atau dipakai bisnis, pasti selalu bangkrut, pasti selalu menghasilkan tetapi tidak maksimal. Kenapa seperti itu? Ya karena ayat yang ke-12 ini Tuhan sendiri berkata, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Jadi tidak akan menerima berkat yang penuh dari Tuhan. Perhatikan, padahal firman Tuhan berkata, Yesus sendiri mengatakan, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala apa? Katakan sama-sama, dalam segala kelimpahan. 1, 2, 3. Dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan Yesus datang kepada kita itu seperti gembala, menggembalakan kita, menggiring kita, membawa kita ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang, untuk diberikan kelimpahan yang seperti yang Dia janjikan. Tetapi gara-gara ada kutuk, ya, maka yang kita terima itu, saudara-saudara, tidak bisa penuh atau tidak bisa full seperti yang Tuhan janjikan. Nah, tadi kita sudah menyepakati bahwa kita akan membahas hanya 2 saja. Ya, kalau kita bahas panjang, kita tidak akan keburu waktunya. Tetapi kita hanya akan membahas 2. Yang pertama, yaitu perjanjian darah karena ikatan atau karena sumpah darah. Ya, perjanjian darah karena ikatan. Yang nanti yang ayatnya kita baca tadi, nanti kita akan bahas ya berikutnya setelah ini. Ya, ini penting. Kutukan darah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah perjanjian darah karena ikatan, yang dikenal dengan sumpah darah. Ya, bukan tumpah darah, tapi sumpah darah. Saudara-saudara, Alkitab mencatat, ya, nanti saudara bisa foto, ya, di sini Matius 5 ayat 33, ya, ini banyak sekali ayatnya, nanti saudara bisa membaca sendiri. Ada dikatakan, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu itu di depan Tuhan. Lalu Matius 5:34, tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, ya karena langit adalah tahta dan tahta Allah, dan seterusnya. Jadi, saudara-saudara, bersumpah saja tidak boleh, ya, apalagi sumpah darah. Ya, nanti kita akan membahas bersama-sama apa yang dimaksud dengan ikatan darah atau perjanjian darah yang menghasilkan kutukan darah, ya. Karena
perjanjian yang tidak terbayarkan, ya perjanjian pada ikatan itu yang tidak terbayarkan, karena yang membuat janji itu mungkin sudah meninggal dunia, maka perjanjiannya ini harus diwariskan ya kepada anak cucunya. Perhatikan, dulu pernah kita bahas bahwa berkat itu bisa diwariskan, tetapi kutuk juga bisa diturunkan. Daripada kita mewariskan kutuk, mari kita sama-sama mewariskan berkat. Amin. Tadi siang saya ditelepon teman saya dan dia berkata, Pak, orang Kristen itu semestinya tidak bisa dikutuk dan tidak bisa terkutuk. Tidak bisa dikutuk, iya, kalau ada dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, tidak terkutuk, iya, kalau hidup kita seperti Pak Wisman tadi, ya, memprioritaskan Tuhan, lalu menjaga hatinya tetap dijaga supaya tetap hidup di dalam kekudusan. Pasti tidak akan kena kutuk. Lalu teman saya ngomong begini, bukankah ada hukum kasih karunia? Jadi kalau kita nakal, kalau kita berzina, kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, nanti Tuhan itu akan mencari kita, lalu Tuhan akan menyelamatkan kita, karena kasih karunia itu adalah bicara bukan usaha kita, tetapi upaya Tuhan menyelamatkan kita. Saya berkata, betul, ya. Tetapi apakah kamu lupa? Saya menjawab, ya, bahwa di dalam Alkitab Tuhan Yesus mengumpamakan ada 100 domba yang dia gembalakan, ya. Lalu yang satu hilang. Saudara masih ingat itu cerita? Ya. Hilang kecemplung jurang, masuk ke jurang. Apa yang Yesus kerjakan sebagai gembala yang baik? Yang 99 itu ditinggal. Ya. Dia mencari satu domba yang nakal ini, yang hilang, yang sengaja menghilang ini. Jadi kalau ada jemaat yang tiba-tiba menghilang, itu berarti jemaat nakal. Ya. Mentang-mentang sudah corona begini, lalu kesempatan ini supaya tidak terlihat oleh gembala dan pengurus gereja menghilang saja. Jangan, saudara. Nah, perhatikan, kita kembali kepada cerita tadi. Lalu Yesus mendapatkan domba yang hilang tadi, yang masuk ke jurang tadi. Saudara tahu apa yang gembala itu lakukan kepada domba yang hilang itu? Maka domba itu diambilnya, lalu dipatahkan kakinya. Ya, jadi domba itu diambil, dipatahkan kakinya. Supaya apa? Supaya tidak hilang lagi. Nah, kalau sudah patah gimana? Apa? Ya, lalu dia akan balut. Saudara tahu cara membalutnya bagaimana? Yang jelas ada salah satu penelitian dikatakan bahwa itu kaki yang patah, kaki domba yang patah itu dilumuri oleh kotoran domba sendiri nantinya, ya. Jadi kotoran domba itu dicampur dengan air, ditaruh di tempat yang dipatahkan tadi, lalu baru diikat oleh sang gembala. Perhatikan, ya. Kalau saudara main-main dengan kekudusan, saudara main-main dengan hukum kasih karunia, silahkan. Tetapi pertanyaan saya, apakah Anda mau dipatahkan kakimu oleh Tuhan? Ya, Tuhan memang mencari kamu, tetapi kakimu dipatahkan oleh Tuhan. Dan pertanyaan saya yang kedua yang perlu Anda jawab, apakah saudara mau lalu kotoranmu dilumurkan kepada lukamu itu lalu dibalut? Tidak ada kotoran itu wangi, itu tidak ada, saudara ya. Jadi ini adalah satu contoh. Kita tidak usah main-main dengan hukum kekudusan. Kita tidak usah lagi kembali kepada kubangan. Kita tidak usah kembali lagi kepada kutuk. Kita diselamatkan, itu sudah puji Tuhan. Amin. Ya, makanya sekali bertobat, tetap bertobat untuk selama-lamanya. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus untuk selama-lamanya. Kalau Pak Wisman diberkati Tuhan, di masa-masa sukar seperti ini, mendapatkan tender ya miliaran, saudara-saudara ya, 6, sekian M itu cuannya itu pasti banyak. Ya, saudara belikan bakso itu sudah saudara bisa berenang semuanya. Ya, satu sum begini ini sudah semua renang, saudara-saudara ya. Luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil memberkati kita. Jadi jangan lagi main-main, apalagi dikit-dikit, sumpah ya, sumpah saya tidak bisa ke rumahmu, sumpah ya, kemarin saya repot, sumpah ya. Saudara mulai hari ini hati-hati dengan mulut. Tidak usah pakai kata sumpah. Ya, bicara ya di atas iya, tidak di atas tidak. Selebihnya daripada itu datangnya daripada si jahat, kata Alkitab berkata. Ya, jadi tidak usah pakai sumpah-sumpahan. Apalagi pakai perjanjian-perjanjian darah. Ya, sekarang kita lihat. Ya, tadi saya hanya menjelaskan supaya Anda mengerti. Nah, perjanjian darah atau sumpah darah itu terjadi kenapa? Ya, kenapa sering terjadi? Ya, karena sering dilakukan oleh orang yang sedang kasmaran, ya, atau sedang jatuh cinta, ya, sudah punya istri, sudah punya suami untuk meyakinkan
yang dirayu ini ya, maka dia ngomong, ayo kita sumpah darah ya. Caranya gimana sumpah darah? Sudah bisa lihat di layar monitor Anda ini ya, dengan jarum atau dengan duri yang ditusuk, ya ditusukkan pada apa? Pada telunjuknya, ya nggak tahu jempol juga boleh ya. Bahkan ada yang digigit begitu supaya keluar darahnya. Lalu darahnya ini ya bisa dicampur dengan darah pasangannya, ditempelin begini atau dimasukkan ke dalam air di gelas, diaduk lalu diminum bersama-sama ya, diminum saling bergantian sambil mengucapkan sumpahnya. Saudara-saudara, kalau Anda melakukan seperti ini ya, maka sumpah yang paling tinggi itu adalah sumpah darah. Di atas sumpah darah tidak ada lagi yang paling tinggi. Ya, makanya jangan main-main dengan sumpah darah ya. Kalau salah satu melanggar daripada sumpahnya ini ya, maka yang terjadi menjadi kutukan darah. Perhatikan ya. Perjanjian darah ini akan berubah menjadi kutukan darah. Saya masih ingat Pastor Fendi beberapa tahun yang lalu pernah mengirim saya ya, saya pas ada di gereja, lalu ada dua orang suami istri datang ke kantor gereja, lalu dia cerita bahwa setiap melahirkan, istrinya itu setiap melahirkan pasti anaknya tuh umur 1 tahun meninggal ya, lalu hamil lagi 1 tahun meninggal lagi, maaf ya, sampai 5 kali anaknya, jadi 5-5-nya itu meninggal dunia ya. Mungkin Pastor Fendi yang ngirim malah lupa ya, saya masih ingat ya. Nah, dan saya bertanya, maaf ini bukan orang Kristen ya, tapi perlu kita tolong ya. Lalu saya bertanya kepada pasangan ini, apakah pada waktu Anda masih bujangan dulu pernah punya pacar? Ya, lalu dijawab, oh iya Pak, pernah ya. Pacarmu, ini saya tanya sama yang laki dulu ya. Tentunya pacarmu perempuan. Oh iya, ya, sebab sekarang ini kan harus ditanya ya, kan ada laki-laki pacarnya laki-laki, perempuan pacarnya perempuan. Itu orang yang seperti ini mendaftar masuk neraka. Ya, nggak boleh aneh-aneh. Ya, karena Tuhan menciptakan itu laki-laki dengan perempuan. Ya, tidak ada like laki-laki atau like perempuan, tidak ada. Mirip-mirip atau menggantikan posisinya, nggak boleh. Ya, singkat ceritanya, yang laki ini ternyata pernah berjanji dengan pacarnya yang di kampung. Ya, lalu ya seperti itu, dia menggigit jarinya, lalu jari yang ceweknya juga digigit sendiri oleh ceweknya, darah yang keluar itu ditempelin begini, sudah bisa lihat saya ya, ditempelin begini ya. Setelah ditempelin lalu dia berjanji, aku tidak akan mengingkari janji ini, saya akan menikahi kamu, saya akan menjadikan kamu istri. Nah, yang ceweknya juga begitu, saya akan setia kepada kamu, saya akan menjadikan kamu suami saya, setia. Kalau ada di antara kita yang mengingkari janji, maka kita tidak akan pernah punya keturunan, katanya begitu. Ya, sudah selesai. Lalu mereka berpisah karena yang laki-laki ini harus pergi ke kota, ya, ke Jakarta. Dan singkat ceritanya dia lupa akan janjinya, dia menikah dengan seorang cewek yang ada di ibu kota DKI Jakarta Raya ini, saudara. Dan seperti yang saya katakan tadi, karena dia sudah menikah, memiliki anak yang pertama umur 1 tahun meninggal, lalu hamil lagi sampai yang kelima. Lalu saya berkata, karena agamamu tidak seperti agama kami, saya bisa menyarankan, ya kalau kamu mau, ya tidak usah jadi orang Kristen, tidak apa-apa, tapi kamu minta ampun sama Tuhan. Dan saya bertanya, itu bekas pacar kamu itu sekarang masih ada tidak? Dia berkata, sudah meninggal dunia Pak, karena meninggal dunia hatinya sedih, lalu sakit, lalu lama-lama meninggal. Ya, jadi perhatikan, karena dikhianati cintanya itu bisa mati, bisa meninggal dunia. Nah, saudara, ini satu contoh ya, satu contoh bahwa jangan main-main dengan perjanjian darah. Karena perjanjian darah ini kalau Anda tidak bayar akan berubah menjadi kutukan darah ya. Puji Tuhan ya, ini pasangan suami istri yang saya sendiri juga lupa sampai sekarang namanya siapa. Ya dulu ada pernah saya simpen di handphone saya, tapi saya sudah ganti handphone mungkin puluhan kali. Jadi tidak ada lagi, dan puji Tuhan sebelum handphone saya hilang, dia pernah telepon dengan saya dan dia berkata, Pak Paulus, Pak Pendeta, puji Tuhan, sekarang saya sudah punya anak dan tolong didoakan. Saya berdoa baik pun, dan dia berkata,
tidak meninggal lagi ya. Saya tidak ngerti sekarang ada di mana. Perhatikan saudara ya. Jadi jangan main-main dengan perjanjian darah. Itu sebabnya saudara dan saya itu ditebus oleh Tuhan Yesus bukan dengan bajunya Tuhan, ya, bukan dengan mahkotanya Tuhan, ya, bukan dengan apa? Jubahnya Tuhan, bukan. Tetapi dengan darah Yesus. Katakan sama-sama, darah Yesus. Karena darah ini ya di atas perjanjian darah itu tidak ada lain lagi. Saudara, kalau sudah perjanjian darah nggak bisa dinetralkan. Kecuali kita semua percaya kepada Tuhan Yesus dan darah Yesus menetralisir semuanya ini, menyuci kuduskan kita semuanya, sehingga kita kembali menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Tidak hidup di bawah kutuk, tetapi hidup di bawah garis berkat. Yang mengerti katakan amin. Berikutnya, saudara, supaya tidak berlama-lama, ya itu tadi contoh sekaligus mewakili slide yang sudah kita baca. Nah, sekarang yang kedua. Tadi yang pertama hasil daripada perjanjian. Yang kedua, ya terjadi karena tertumpahnya darah akibat pembunuhan. Ya, tertumpahnya darah akibat pembunuhan ini, ya saudara-saudara bisa juga ada namanya hutang darah. Ya dulu ada kalau para pendekar-pendekar dulu ya selalu ngomong begini. Hutang darah bayar darah seperti Alkitab. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Utang uang bayar uang. Nah, tapi sekarang ada banyak utang uang lupa bayar. Nah, kalau ditagih malah marah-marah, ya, malah bikin isu, ya, malah bikin persoalan. Lebih galak yang ditagih daripada yang nagih. Yaitu hukumnya seperti itu. Nah, kita baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 10 sampai 12. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu telah berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuanglah jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara seumur hidupmu. Ya, jadi saudara-saudara, ini Tuhan yang sedang murka ya kepada siapa tadi? Kain. Ya, saudara perhatikan. Jadi tertumpah darahnya adiknya yang ditumpah karena dipukul dari belakang dengan batu. Ya, lalu darahnya tercurah. Darah itu bisa ngomong. Ya, ini darahnya itu bisa berteriak ayat yang ke-10. Saudara perhatikan. Jadi loh kok bisa? Ya, karena di dalam darah ada kehidupan. Kalau saya memimpin sakramen perjamuan kudus di gereja, saya selalu berkata, di dalam darah ada kehidupan. Ya, kalau tidak percaya, saudara kehabisan darah pasti mati. Amin. Ya, makanya di dalam darah itu penting. Saya seorang laboratorium. Ya, di dalam darah itu mewakili atau merepresentasikan seluruh kesehatanmu. Kalau Anda sehat, bisa dicek dari darahmu, bawa ke laboratorium, ya, asam urat, kolesterol dan semuanya. Yang nggak ada orang cek asam urat dilihat dari rambut, coba lihat rambutnya, nggak ada, dari darah. Karena darah itu adalah kehidupan. Sudah perhatikan. Jadi di dalam kehidupan itu bisa berteriak kalau itu darah dikeluarkan belum saatnya, apalagi dihabisin nyawanya, maka bisa mengaduh berteriak kepada Tuhan dan menjadikan tanah tumpah darah itu, yang darahnya dicurahkan karena pembunuhan itu, ya tanahnya menjadi tanah yang terkutuk. Saudara perhatikan. Dan pelakunya sendiri juga menjadi orang yang terkutuk, menjadi pelarian. Perhatikan, ya, menjadi pelarian pengembara di bumi kemana-mana, ya, dan pasti hidupnya tidak diberkati oleh Tuhan. Ya, perhatikan. Jadi hidup yang terkutuk karena penumpahan darah. Nah, bagaimana kalau ada orang yang mati bunuh diri? Ya, misalnya darahnya tercurah begitu ya, saya tidak perlu ceritakan ya. Saudara, ini gimana? Sama saja. Pertama adalah orang yang bunuh diri itu langsung masuk ke neraka. Yang kedua, saudara, kalau dia mencurahkan darah maka ya di tempat itu menjadi tempat yang terkutuk, ya, menjadi tempat yang tidak baik ya. Karena belum saatnya dia meninggal, belum saatnya Tuhan memanggil dia. Dia sudah mengakhiri hidupnya. Perhatikan, ya. Itu adalah sesuatu yang melawan kehendak Tuhan. Nah, di dalam kitab
atau suratan Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat ke-18 sampai 19, saudara bisa membandingkan, ya. Ini adalah satu orang yang bunuh diri, ya. Itu namanya Yudas Iskariot. Ayat yang ke-18 saya baca. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Jadi karena dia jadi bendaharanya Yesus, dia suka nyolongi duit, ya. Lalu hasil colongannya ini dibelikan tanah. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ini ceritanya pada waktu Yudas menyesal. Kenapa? Menyerahkan Yesus kepada ahli Taurat dan imam-imam kepala sehingga Yesus ditangkap akan disalib. Ya. Waktu dia menyesal, maka dia pergi ke tanah yang dia beli itu, dia menggantung diri, ya, dan mungkin gantungnya nggak tahu talinya itu apa sehingga kok putus begitu dan perutnya itu kena batu sehingga isi perutnya itu perutnya pecah dan isi perutnya terburai keluar semuanya. Ayat yang ke-19 dikatakan hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, ya, hingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama. Artinya apa? Tanah darah, ya, itu tanah terkutuk. Saya pernah ke Israel dan saya melihat Hakal Dama itu dari bis, ya. Dan tanah itu memang ada sampai hari ini, ya. Nanti kalau sudah selesai COVID ini, saudara kita rame-rame pergi ke Israel. Yang mau ke Israel katakan amin. Ya, nanti Mas Wisman ajak saya ke Israel sama Pastor Petrus Ginanjar, sama Pastor Fendi, ya. Semua ya pergi ke Israel. Ya, nanti kalau situasi sudah reda, ya, lihat itu ada tanah kalau kita mau naik itu di sisi kanan itu tanahnya itu ada gerumbul-gerumbul begitu, dan waktu itu saya dikasih tahu sama tour leader, dia berkata itu tanah yang Yudas Iskariot pakai gantung diri meninggal. Sampai hari ini tanahnya tidak bisa diapa-apakan, ya. Itu tanah menjadi tanah terkutuk, Hakal Dama. Artinya apa? Bukan Hakal Damai, ya. Hakal Dama artinya tanah terkutuk. Sudah perhatikan. Jadi itu sebabnya kenapa kalau ada orang bunuh diri, kenapa ada orang yang kecelakaan atau orang dibunuh di sebuah rumah atau di sebuah tempat itu menjadi angker, tempat itu menjadi terkutuk, ya. Dan diusahakan apapun tidak akan pernah berhasil, ya. Selalu hasilnya itu tidak maksimal. Selalu hasilnya itu ya begitu-begitu saja, bahkan memungkinkan untuk bangkrut. Perhatikan, maka itu kalau mau buka usaha, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ditahirkan ya dengan darah Yesus supaya tanah itu menjadi tahir, menjadi kudus, sehingga waktu Anda usaha, waktu Anda membuka apapun di tanah itu, di rumah itu, maka segala yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil juga beruntung. Amin. Puji Tuhan. Lalu akibat darah tertumpah pada tanah, ya, karena pembunuhan atau bunuh diri, ya tadi saya sudah katakan, maka tanah itu menjadi tanah yang terkutuk. Nah, akibat dari perjanjian darah tadi saya sudah katakan juga. Jadi akibat dari perjanjian darah yang tidak terbayarkan atau teringkari atau sengaja diingkari atau sengaja lupa, ya, maka akan berubah dari perjanjian menjadi kutukan. Perhatikan. Perjanjian itu biasa semestinya kalau dibayar selesai. Tapi tidak selesainya itu kenapa? Karena mungkin meninggal dunia, maka berubah menjadi satu kutukan. Perhatikan ya. Jadi makanya jangan suka berjanji, apalagi dengan apa? Sumpah-sumpah ya. Nggak usah. Yang penting ya kalau saudara beretikat baik, ya utang ada harus bertanggung jawab. Belum bisa bayar ngomong baik-baik. Situasi sedang seperti ini ya dan seterusnya. Nggak usah marah-marah, nggak usah pakai kutuk-kutuk ya, nggak usah pakai ya mana darahmu, tolong ditaruh di gelas ini, saya akan minum ya sedikit saja, merupakan satu bukti bahwa saya akan membayar utang-utang. Apa ada seperti itu Pak? Banyak ya, supaya yang diutang itu merasa mantap ya, maka diminta seperti itu, darahnya diambil sedikit lalu diminum begitu. Nah ini bahaya, saudara ya. Kalau dia bisa bayar selamat, kalau nggak bisa bayar anak cucunya menderita. Ya, ini namanya kutuk keturunan. Ya, walaupun Kristen harus dibereskan. Kalau tidak, darah itu akan menuntut balas. Ya, puji Tuhan.
Saya ingat satu firman Tuhan, ya kita baca di dalam Matius 27 ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Ini ceritanya waktu Tuhan Yesus ditangkap. Ya. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air, jadi Pilatus itu cuci tangan, artinya tidak mau bertanggung jawab dengan waktu Yesus ditangkap. Ya, dan dia berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Perhatikan ayat yang ke-25. Ya. Ini orang-orang yang ingin menyalibkan Yesus ngomong begini. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak cucu kami. Lalu bebaskan, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Perhatikan, main-main dengan darah yang terjadi, maka tuntutan darah itu terus akan diwariskan kepada anak cucu berikutnya. Jadi sekali lagi, bersumpah saja tidak boleh, ya, apalagi dengan perjanjian darah. Ngomong ya, iya, tidak, tidak. Lebih daripada itu datangnya dari si jahat. Amin. Nggak usah pakai sumpah. Sumpah loh, sumpah disambar geledek loh. Sumpah loh, ya nggak perlu. Ya, ngomong ya, saya belum bisa. Ya, saya tadi. Ya, sekarang kan banyak anak-anak kalau ngomong gitu, sumpah, sumpah, sumpah. Nggak usah pakai sumpah. Ya, sumpah demi langit, sumpah demi bumi. Ya, nggak usah sumpah demi langit. Tadi Alkitab berkata, karena langit itu adalah tahtanya Tuhan. Dan bumi itu adalah tumpuan kakinya Tuhan. Jadi nggak usah pakai sumpah menyumpah. Amin. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau kita sudah melihat paparan yang sebetulnya masih banyak, saudara, ya, tentang kutukan darah ini, tapi karena ini bukan kuliah teologi, ya, tapi kita hanya membahas bagaimana kita lepas daripada kutukan darah, ya, kita tidak kutuk saja, tetapi berkat yang harus kita terima di masa-masa pandemi seperti ini. Amin. Siapa yang mau menerima berkat di masa-masa pandemi seperti ini? Haleluya, lambaikan tangan. Puji Tuhan. Saya lihat Bu Boksyu juga lambaikan tangannya. Oh, haleluya. Saya berdoa buat Ibu Boksyu, ya, dalam nama Yesus. Ibu Boksyu diberkati Tuhan, ya. Walaupun jauh sekali, ya, segala dagangannya habis, bukan dijarah orang, tetapi habis terjual dan dibayar lunas dalam nama Yesus. Nah, gitu, ya. Nah, cara lepas dari kutuk itu seperti apa? Jadi kalau kita sudah tahu dulu leluhur kita ada yang menjadi pembunuh, ya, lalu belum bertobat sudah meninggal dunia, lalu hidup kita ini kayaknya kok susah terus sih, jadi orang yang pengembara sih kok, dan usaha saya kok gitu-gitu saja ya, nggak bisa maksimal, ya, usaha kok bangkrut. Nah, ciri orang yang kena kutuk dalam usaha itu begini. Jadi dia berusaha, dia maksimal, ya, kerjanya maksimal, lalu hasilnya tuh naik, surut dia. Lalu tiba-tiba itu nggak ada hujan, nggak ada angin, bangkrut. Bukan mismanagement, ya. Tapi nggak tahu, tiba-tiba bangkrut begitu saja. Nggak tahu kebanjiran, nggak tahu ambruk, nggak tahu, pokoknya ada saja membuat dia bangkrut. Lalu dia berusaha lagi, cepat sekali dia naik, surut, tapi nanti bangkrut lagi. Itu berulang-ulang, sudah pasti ada sesuatu walaupun Anda Kristen. Ya. Cek. Makanya caranya adalah bertobat. Ya, kalau Anda bingung, dulu leluhurku gimana ya, Pak? Leluhurku apa jahat apa tidak? Daripada ragu-ragu, berdoa saja begini. Tuhan Yesus, aku mau melepaskan semua kutuk yang aku tidak ngerti apakah diwariskan secara langsung atau tidak langsung dari leluhurku, dari garis ayah atau garis ibu. Dalam nama Yesus, sekarang aku putuskan setiap kutuk itu. Ya, aku patahkan setiap perjanjian itu. Dalam nama Yesus, kutuk diubah Tuhan jadi berkat. Dan segala yang aku kerjakan dengan kedua tanganku ini, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Cukup seperti itu. Yang penting dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dalam nama Pak Paulus. Jangan dalam nama Pastor Petrus Ginanjar. Ya, tapi dalam nama Yesus. Karena Alkitab berkata, di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, tidak ada satu nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita selamat. Ya, kata selamat itu ya diberkati, dipulihkan, selamat. Tapi kalau Anda tidak percaya sama Tuhan Yesus, walaupun namamu Pak Selamat, tapi Anda tidak selamat. Amin. Ya. Nah, kalau namanya
Pak Slamet, istrinya namanya Bu Slamet. Ya, tetap tidak selamat. Maka itu cara lepas dari kutukan darah adalah tidak ada kata lain kecuali hanya percaya kepada darah Yesus. Jadi darah dengan darah. Darah hasil kutukan, hasil perjanjian yang menimbulkan kutukan, ya, maka darah ini harus dibayar dengan dinetralkan dengan darah Yesus. Ada yang tanya dengan saya, Pak, kan aku tidak kenal sama Tuhan Yesus, kan sudah ribuan tahun yang lalu. Sekarang gimana cara mendapatkan darah Yesus? Perjamuan kudus bagi gereja-gereja karismatik, ya, saudara curai ya, tempat-tempat usaha dengan anggur perjamuan kudus. Ngomong, inilah darah Yesus. Aku menetralisir seluruh gangguan-gangguan dari roh jahat. Dan dengan dicurahkan darah ini, anggur ini, ya, saudara imani itu adalah darah Yesus. Maka tempat usahamu netral, tempat usahamu diberkati Tuhan. Ya, tanah yang terkutuk tidak terkutuk lagi. Amin. Gampang atau tidak? Ya, gampang kok. Jadi nggak perlu saudara cari-cari Bapak Pendeta A, Ibu Pendeta B, Evangelis A, Evangelis B, apalagi ini musim COVID. Ya, datangkan itu sukar, belum nanti kalau orangnya kena virus, nanti malah ketularan virus. Ya, jadi Tuhan memberikan kuasa kepada kita, kepada semua orang yang percaya, bukan hanya pendeta. Yang penting seperti Pak Wisman tadi, ya, yang pertama prioritaskan Tuhan. Rendah hati, mau berdoa, mau berpuasa, cari Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, jaga hati, hidup dalam kekudusan. Sudah pastilah walaupun Anda bukan pendeta, pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Walaupun Anda pendeta, titelmu banyak sekaligus, ya. Tapi kalau hidupmu tidak karu-karuan, ya tetap ya kita tidak akan mendapatkan seperti yang dijanjikan Tuhan. Apa masuk surga, Pak? Masuk, tapi kakimu dipatahkan dulu. Mau? Ya, jangan ya. Saudara, mari kita masuk dalam keadaan yang baik-baik, diberkati di dunia ini dan mati masuk surga, ya. Tapi matinya jangan sekarang ya, matinya nanti saja. Puji Tuhan, ya. Nah, mengapa hanya dengan darah Yesus? Ya, ini pertanyaan yang harus kita jawab, ya. Karena hanya dengan darah Yesus yang bisa menghapus dosa, bisa memutuskan kutuk, ya, memulihkan keadaan kita, dan mengembalikan hubungan kita ini dengan Bapa di surga. Dengan perantaraan darah. Ada lagu berkata, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Darah kambing nggak laku. Ya. Darah kucing apalagi. Darah ayam nggak laku. Masuk ke hadirat Tuhan itu dengan darah anak domba. Ya, yaitu dengan darah Yesus. Makanya saudara percaya, apalagi kalau perjamuan kudus. Yang Katolik juga perhatikan, kalau Anda menerima ya Ekaristi, menerima sakramen perjamuan kudus, hargai, jangan disia-siakan. Saudara, Pak itu hanya lambang, itu bukan lambang. Kalau Anda meyakini lambang, maka berkatmu itu hanya lambang. Kamu dikasih uang tapi lambang uang, mau nggak? Dikasih mobil tapi hanya lambangnya mobil. Lambang Mercy, kemana-mana mobilnya tidak ada lambangnya dikasihkan ke kamu. Ya nggak enak. Lambang rumah, gambar rumah tok. Kalau Anda meyakini bahwa itu benar-benar darah Yesus, Anda menghormati perjamuan kudus. Inilah darah Yesus. Inilah tubuh Kristus. Yang Anda imani, yang Anda yakini terjadi dalam kehidupan. Itulah iman. Amin. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darah Yesus kita beroleh apa? Penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kalau kita membahas tentang kekayaan kasih karunia Tuhan, tidak mampu kita membahasnya seperti kita membahas Tritunggal Maha Esa. Ya, yang penting hidup kudus, upayakan Anda jangan keluar daripada kebenaran Tuhan. Amin. Selebihnya itu kehendak Tuhan. Ya, jangan kita main-main juga dengan dosa. Ya, hanya darah Yesus yang bisa menghapus dosa dan pelanggaran kita, yang menghapus kutukan darah, yang menghapus ya setiap perjanjian-perjanjian darah. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke 18 sampai 19. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia. Dulu hidup kita sia-sia, ya.
yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan barang yang biasa-biasa. Tapi dikatakan di sini, bukan pula dengan emas dan perak. Ayat yang ke-19, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Melainkan dengan apa? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat celah. Luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk firman Tuhan ini. Ini merupakan penghiburan, ya, merupakan ayat yang luar biasa yang menyelamatkan kita. Makanya kalau kaget itu jangan kucing. Wong kaget kok malah panggil kucing. Ada yang jorok lagi. Kodok. Kaget itu ngomong darah Yesus. Amin. Saya tuh dulu enggak Kristen, tapi diajari sama pendeta saya, pendeta kampung. Jadi ngomong begini, Bu, Pak, kalau kaget itu jangan ngomong asu. Ya, asu enggak ngerti apa-apa kamu panggil. Ya, kalau kaget atau ada peristiwa yang mengejutkan ngomongnya apa? Darah Yesus. Karena hanya dengan darah Yesus yang melindungi kita, yang menetralisir segala mantra, yang menetralisir segala macam-macam. Saya punya teman namanya Dautoni, ya, dia sudah kesaksian di mana-mana, bukunya banyak. Ya, saya dulu juga jadi timnya dia. Waktu dia mengadu kesaktian dengan Pak Gilbert Lumuindong, ya, Pak Gilbert hanya ngomong haleluya, darah Yesus, haleluya, itu mantra itu rontok semuanya. Perhatikan, ya. Jadi jangan main-main dengan darah Yesus. Ada kehidupan di dalam darah. Makanya jangan mengadakan perjanjian darah. Kalau yang sudah terlanjur, doa sendiri-sendiri. Kecuali ada di antara kita yang seperti bapaknya Mas Wisman, ya, ada di antara kita yang pelaku spiritual, dukun, pernah pegang jimat, ya, pernah membunuh orang, ya, dengan mantra dan seterusnya. Itu perlu ketemu Pastor Petrus Ginanjar, atau ketemu saya, atau ketemu Pastor Rudi, atau Pastor Randy untuk didoakan pelepasan. Ya, itu tidak boleh sendiri. Tapi kalau hanya kutub warisan itu putuskan, batalkan sendiri dalam nama Yesus. Ya, mungkin ada pertanyaan, Pak, kenapa kok harus dengan hamba Tuhan? Kan itu perlu saksi seperti pengadilan di dunia ini. Alkitab berkata, ya, 1 sampai 2 saksi itu sah. Amin. Jadi kalau Anda mengakui kutuk, dulu saya pernah mempersembahkan bayi saya ke Gunung Kawi misalnya, atau ke gunung mana gitu ya. Sekarang Anda sudah bertobat, ya, lalu tidak bisa Anda sendiri, harus ada saksinya, yaitu seorang hamba Tuhan. Tidak perlu hamba Tuhan spesialis pelepasan. Amin. Ya, ada spesialis penguburan, hamba Tuhan spesialis penguburan, boleh enggak, Pak? Boleh. Masa ada sih hamba Tuhan spesialis penguburan? Ya, spesialis pernikahan, wah itu lebih enak, ya. Makan-makan terus, gemuk seperti saya, ya. Pokoknya semua orang percaya, saudara, tidak perlu hamba Tuhan. Yang penting orang percaya, ya, pasti diberi kuasa. Amin, ya. Jadi begitu, saudara-saudara. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi tidak banyak, ya. Bahkan saya sudah lihat di sini sudah cukup lah. Yang lain-lain nanti kita bisa ulang pada pertemuan-pertemuan ibadah Miracle Istri yang akan datang, ya. Saya kira itu dulu, dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, dan nanti mungkin ada yang mau didoakan. Saya mau berdoa buat kita semuanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Darah Yesus menetralkan kutub darah, menetralkan perjanjian darah. Apa yang kami lakukan atau orang tua kami, leluhur kami di masa lalu, kami juga tidak tahu. Tetapi hari ini kami sudah tahu bagaimana caranya kami lepas dari kutub itu. Kami juga tidak mengerti apakah rumah kami atau tanah usaha kami yang kami tinggali sekarang, yang kami pakai usaha itu dulu pernah dipakai untuk aneh-aneh, sehingga rezeki kami atau bisnis kami seret. Tuhan, kami mau mengambil tindakan iman. Besok kami akan berdoa untuk tempat usaha kami. Kami tidak perlu memanggil hamba Tuhan, tapi kami akan praktek iman.
Karena setiap orang yang percaya diberi kuasa oleh Tuhan. Dan kami berdoa supaya apa yang kami doakan, seperti Engkau berkata, kalau kami tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu ada dalam kami minta kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan melakukan bagi kami. Itu firman-Mu. Kami imani Tuhan. Dan kami percayakan semua dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua tirukan doa saya. Haleluya. Sekarang angkat tangan seperti saya, tirukan doa saya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini saya sudah mendengar firman Tuhan. Saya tidak tahu apakah saya dan keluarga saya masih ada dalam kutub darah. Sekarang yang saya tahu adalah darah Yesus lebih dahsyat daripada kutub perjanjian darah manusia dengan kuasa kegelapan. Sekarang kami berdoa dan kami mengambil tindakan iman menggunakan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutukan darah, segala perjanjian darah yang saya tidak tahu apakah itu saya diwarisi oleh orang tua saya dalam bentuk apapun, dari garis ayah atau garis ibu. Sekarang saya nyatakan dalam nama Tuhan Yesus batal. Dalam nama Tuhan Yesus putus. Tidak ada lagi kutub darah. Tidak ada lagi perjanjian darah dengan kuasa-kuasa jahat. Dalam nama Yesus, hidup saya sudah menjadi terang yang ajaib. Sebab firman-Mu tinggal dalam hidup saya, menerangi hidup saya. Sehingga dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala, bukan jadi ekor. Naik terus, tidak pernah turun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. 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 Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan di unmute semua. Saya mau lihat wajah-wajahnya semua. Saudara, mungkin ada yang mau didoakan. Mau didoakan. Silakan, saya lihat di Facebook tidak terlalu banyak, hanya 9 orang. Ya, nggak apa-apa. Puji Tuhan. Atau ada yang mau didoakan? Pastor Fendi ada di chat? Ada ya? Maria Iin, Ibu Maria Iin. Saya minta didoakan. Minta didoakan. Saya terima kasih sama Tuhan bahwa saya sudah mendapatkan pasien baru dari pekerjaan yang lama saya pindah dan sekarang kembali dengan pasien baru sedang sakit, minta didoakan. Oh, ini Ibu Maria Iin ya? Iya, saudaranya. Puji Santo. Tuhan. Saudaranya, oh ya, saudaranya Pak Santo. Ya. Jadi Oke. saya mengucap syukur sama Tuhan bahwa saya sudah dikasih pekerjaan yang baru. Jadi saya percaya akan janjinya Tuhan akan digenapi. Jadi saya minta doa kekuatan. Amin. Saya minta Pastor Villa dari Bogor. Iya. Pastor Villa Alase mendoakan Ibu Maria Iin. Halo Pastor Villa, dengar saya ya? Tolong di unmute. Ya. Di unmute Pak Villa. Oke, silahkan didoakan Ibu Maria Iin. Ibu siapa tadi? Ibu Maria Iin. Oke. Ya. Bapak Mari di silakan surga, didoakan. Bapak di surga, saat ini kami berdoa buat Ibu Maria. Bapak, Engkau melihat apa yang menjadi pergumulannya. Tuhan tolong, Engkau kekuatan kami, Engkau jalan keluar kami, Engkau penolong kami. Kami percaya kekuatan kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Amin. Sebab itu kami berdoa buat Ibu Iin, Tuhan jawab setiap apa yang menjadi kerinduan hati dan pergumulannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga Engkau berkarya atas Ibu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ibu Maria Iin sudah didoakan. Haleluya. Ada yang mau didoakan lagi, saudara? Ini banyak hamba-hamba Tuhan luar biasa yang siap mendoakan kita. Ya,
Terima kasih Pak Paulus. Tuhan Sama-sama memberkati. Bu. God bless Dahsyat you. ya. God bless you too. Amin. Ini ada teman saya Pak Cahya. Ini siapa ya Pak Cahya? Coba tolong dibuka Pak Cahya. Oh iya Pak, salam. Shalom. Dari mana Pak? Dari Rawalumpang, Rawalumpang itu mana ya? pinggiran PIK 2. Oh, pinggiran PIK 2. Tapi bukan di dalam rawanya kan Pak? Dekat-dekat rawa Pak. Oke, selamat bergabung ya. Saya senang baru pertama kali ya Pak gabung dengan kita ya. Iya, Oke. tadi siang dihubungi Pak Ginanjar, suruh gabung. Oh gitu ya, luar biasa. Iya. Ada yang mau didoakan atau doa sendiri? Ada kali ya. Saya mau tanya juga, apa mungkin saya kena kutuk ya? Setiap kali hubungan sama perempuan untuk mencari istri gitu ya, mesti batal. Nggak pernah sukses gitu. Hubungan ini hubungan menjalin hubungan atau hubungan bagaimana? Tolong Hubungan yang jelas. kayak gini, kayak pacaran, karep nikah gitu loh Pak. Gitu. Tapi nggak pernah kelar, mesti bubar jalan gitu. Mesti bubar. Nah, Anda Selalu. umur berapa? Rambutnya kan belum tumbuh, kan masih kecil gimana? Umur 37. 37. Iya, Siap. Sudah berapa kali tidak jadi pacaran nggak jadi sampai menikah? puluhan kali. Puluhan kali ya Pak? Iya Pak. Saya terkejut dulu, darah Yesus gitu ya, terkejutnya darah Yesus. Oke Pak Cahya ya, apapun Iya. darah Yesus bisa menetralisir dan bisa menolong kita semua. Dosa saja diampuni ya, nyawa saja Tuhan berikan, apalagi hanya memberikan jodoh buat Pak Cahya ya. Saya percaya dalam nama Yesus tahun depan menikah ya. Haleluya. Ya, tahun depan coronanya sudah turun ya. Kalau corona ada tapi sudah tidak menginfeksi karena semua orang sudah Vaksin. mendapatkan vaksin ya. Jadi nanti kita bisa pesta pora, kita pesta buat Pak Cahya. Kita doakan semua teman-teman buat Pak Cahya supaya Tuhan berikan jodoh buat beliau. Mari kita arahkan tangan kita buat Pak Cahya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat sahabat baru kami, Pak Cahya. Ya barangkali ada sesuatu yang membuat dia putus nyambung sampai puluhan kali dengan beberapa wanita yang akan seyogianya atau semestinya menjadi pasangan hidupnya, tetapi selalu kandas dalam perjalanan. Dalam nama Yesus, setiap kutuk, setiap persoalan-persoalan yang tidak dia mengerti, yang tidak dia sadari, yang menghantui, yang ada di atas kepalanya dalam bentuk apapun, yang tidak ditanam oleh Bapa di surga, aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kutuk dipatahkan oleh Tuhan, dan hamba berdoa dalam nama Yesus, tahun depan menikah, mendapatkan pasangan hidup sesuai dengan janji Tuhan dan yang seiman dan diberikan keturunan ilahi di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus terjadi. Haleluya. Amin. 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 Gimana ya Pak? Iya Pak. Wong Siap. ganteng gitu loh, pasti laku. Jangan tinggi-tinggi harganya, turunin diskon. Udah diobral lah Mbak. Puji Tuhan. Yang lain, saudara-saudara yang lain silahkan. Ya, saya masih buka 2 lagi ya. Nanti selebihnya bisa menghubungi di WA-nya Pastor Fendi atau Pastor Ginanjar atau WA saya. Gitu ya. Yang lain tidak ada, kalau nggak ada ya sudah, ya jangan dipaksa. Saya mau menyapa dulu Pak Eka. Gimana? Wah, saya senang sekali lihat dia ya. Sudah sehat kayak gitu ya. Mantap. Ya Pak. Puji Tuhan. Tambah ganteng. Kenapa piara kumis? Belum cukur. Oh, belum cukur. Ya nanti dicukur biar ganteng. Ya, Iya. nanti anaknya Ya. kamu Maxon kamu cium nanti dia geli-geli. Oke, yang Iya. lain? Pak Hani? Waduh. Pak Hani, Ya, ada rencana potong enggak Pak kumisnya? udah garis
keturunan. Mau cerita aja Pak Paulus Ya, silakan. masalah perjanjian darah. Kami dari Ambon. Itu kan ada janjian pela. Pela itu antara satu kampung dengan satu kampung, satu warga dengan satu marga. Nah, itu perjanjian nenek moyangnya itu perjanjian darah. Apakah kita sampai saat ini bisa terikat dengan hal-hal seperti itu? Perjanjiannya itu apa, Pak? Maksudnya Perjanjian saudara itu antara kampung A dengan kampung B. Supaya tidak perang atau gimana? Mungkin salah satunya tidak perang, kemudian bisa waktu dia susah ditolong. Jadi perjanjian darah. Mereka langsung sumpah untuk menyatukan diri bahwa mereka langsung menjadi saudara sepupu, saudara sungguhan. Jadi keturunannya kalau misalnya satu marga yang bersaudara ini pela, namanya pela, itu kalau menikah anaknya pasti meninggal. Nah, itu kalau dipercaya sampai saat ini terjadi gitu. Nah, ya puji Tuhan, saya enggak gitu. Saya enggak. Tapi apakah itu nanti bisa terikat dengan kita sampai saat ini gitu loh. Karena ada juga yang saudara-saudara dari kampung yang Muslim, lalu misalnya ditolong sama kampung yang Kristen. Nah, begitu akhirnya jadi perjanjian darah itu, jadi satu saudara. Kalau misalnya ada kita masuk dari satu kampung itu ternyata dia tahu bahwa marga ini tuh dari saudara pela itu, namanya satu darah itu boleh tidur, boleh makan, boleh dan segala macam, disuguhin segala macam gitu loh. Jadi seperti kakak adik aja gitu. Padahal kampung lain gitu. Nah, itu yang terjadi di Maluku. Tapi kalau dia menikah antar kampung ini, anggota kampung A dan anggota kampung B ini, anaknya bisa meninggal gitu ya? Meninggal. Itu nggak boleh nikah. Kalau dibilang pela itu nggak boleh. Oh iya. Kalau kita percaya, mungkin saya nggak alami itu, tapi di atas saya ada yang alami seperti itu. Ya itu adalah salah satu contoh Pak, bahwa perjanjian darah itu memang kalau dilanggar akan mengalami musibah itu akan mengalami musibah, bahkan sampai kematian ya. Bisa bangkrut, bisa bisa gila, lahir batin, bisa gila, lalu sampai kepada meninggal dunia. Nah, itu yang terjadi di Maluku. Karena istilah pela itu, Pak. Pela ya. Pela itu antara satu kampung dengan kampung yang lain. Itu ada pela gandong, itu artinya gandong kakak adik langsung. Kalau dibilang pela gandong itu asli kakak dengan adik langsung, itu gandong. Jadi nggak boleh menikah ya, seperti saudara kandung. Itu nggak boleh. Saudara kandung kan juga nggak boleh. Marga gitulah kasarnya. Iya. Oke Pak, ini meneguhkan apa yang kita sudah dengar tadi melalui firman Tuhan ya. Jadi maaf tadi seharusnya saya siang tuh mau telepon Pak Eko untuk bicara hal ini. Ya, mestinya telepon ya. lupa kerja tadi sampai lupa. Nggak apa ya. Yang penting sekarang kan kita sudah tahu ya. Terima kasih ya Pak ya. Jadi teman-teman ini mungkin bisa Pak Eko mungkin bisa ditanyain untuk marga-marga Ambon, yang orang Maluku lah, rata-rata yang punya pela-pela itu masih terikat apa enggak, itu harus diputusin tuh. Ya, kalau perjanjian darah itu memang begitu, tidak ada perjanjian yang di atas perjanjian darah lagi. Ya. Betul. Amin. Hanya bisa dipatahkan hanya darah Yesus itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Itu bisa putus. Ya. Tapi kalau tidak dilanggar, padahal itu yang membuat perjanjian musibah, itu udah ratusan tahun yang lalu, tapi ini kan keturunan melanggar. Sampai sekarang masih ada. Melanggar itu pasti akan mengalami musibah. Ya, jadi
itu hal yang mengikat. Padahal kita di dalam Kristus itu, Tuhan katakan, kalau kita mengetahui kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita, bukan mengikat kita. Ya, kecuali Anda mau menikah dengan adikmu atau dengan kakakmu, ya tidak boleh. Itu namanya incest, itu tidak boleh. Itu dosa. Ya, tetapi kalau perjanjian itu tadi, seperti Pak Hani tadi, ya, kampungnya beliau itu, ya itu tidak boleh. Ya, kira-kira begitu, Pak. Terima kasih untuk kesaksiannya, teman-teman ya. Puji Tuhan. Saya kira sudah cukup ya kita membahas tentang kutub darah. Mungkin nanti kalau ada yang teman-teman yang kira-kira akan konseling atau bertanya secara pribadi karena ini di live-kan ya. Dan mungkin ada rahasia-rahasia yang kira-kira saudara malu untuk mengatakannya, bisa menghubungi telepon saya ya, atau bisa menghubungi teleponnya Pastor Fendi, teleponnya Pastor Rudi ya. Nanti sudah bisa tanya ke Pastor Rudi, Pastor Fendi, nanti akan dikasih tahu ya. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi banyak terima kasih untuk partisipasinya. Saya percaya program ini bukan hanya program biasa, tetapi program ini menyingkapkan kita supaya kita itu tidak ditipu oleh setan ya. Kadang-kadang kita ini tidak ngerti, aku ini kenapa ya, sudah berdoa, sudah pelayanan, sudah puasa, tapi kok selalu hidup kok kayak gini terus. Ya, yang lain diberkati, tetangga bisa beli televisi 10 meter kali 10 meter, ya itu televisi apa itu? Ini kok jangan televisi 10 meter, 1 inci kali 1 inci ada enggak bisa. Padahal kalau di gereja nyanyinya janjimu seperti fajar pagi hari gitu ya. Tapi kalau di gereja gitu ya. Tapi kok nggak pernah alami, ya barangkali masih ada seperti itu. Beberapa Kamis ini kita membahas tentang kutub. Kamis besok paling terakhir akan saya akhiri ya dengan namanya kutub anak haram. Ya, itu mengakhiri semua pelajaran tentang kutub. Setelah kutub selesai kita akan bicara tentang berkat. Ya. Kamis besok itu berarti Kamis Oktober tanggal berapa tuh? 1. Ya. Kita akan membahas tentang kutub anak haram sebagai bocoran. Anak haram itu juga tidak salah. Karena yang kurang ajar itu orang tuanya. Ya kan? Belum diberkati, sudah hamil duluan. Lalu anaknya lahir di dalam perjanjian hukum warisan, anak seperti itu tidak akan pernah mendapatkan hak waris. Ya, maka bagaimana caranya nanti kita akan bahas bersama-sama hari Kamis tanggal 1 Oktober ya, jamnya sama seperti tadi. Beritahu kepada semua supaya kita tidak ditipu iblis, tetapi kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang memerdekakan kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saya kira cukup. Mungkin ada pengumuman dari Pastor Fendi sebagai host kita. Ini ada, doain saya Pak, sehat selalu, dijauhkan dari COVID-19. Ibu Yati, Yuliati, mohon didoakan Pak Tuk, Siska, dan Irwan. Oh ya, saya lihat Siska sudah hamil ya Bu. Puji Tuhan. Nanti saya doakan secara pribadi. Dan Nita, jaga kesehatan. Ibu Nita ini adalah suster, ya, perawat di rumah sakit. Memang ada banyak yang terpapar, tapi kita minta perlindungan kuasa darah Yesus. Pakai hikmat, hidup sehat, sukacita, ya. Dan seperti Pak Wisman tadi, rendah hati, hidup dalam kekudusan, prioritaskan Tuhan, pasti Tuhan melindungi kita. Puji Tuhan. Pastor Fendi, ada pengumuman? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, ini pastor siapa yang muncul di sini? Pastor Gin, Pastor Villa sudah. Oh, ada sahabat baru kita,
Oli Congga. Coba di unmute. Oli Congga, coba di unmute. Dia asalnya dari Makassar. Oli, kalau dibuka. Oh, mungkin ya sudah. Oke, kalau gitu Pastor Fendi foto dulu ya. Doa dulu kali Pak. Doa dulu. Oke, doa dulu. Tolong ditutup doa, Pastor Fendi. Oke, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh belajar bersama tentang kutuk darah. Kami berdoa biar setiap apa yang kami dengar, boleh kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, kami boleh menjaga kekudusan, kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya hidup kami dituntun senantiasa oleh kuat kuasa Allah Roh Kudus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, jauhi kami, lindungi kami dari segala virus COVID dan dari segala sesuatu yang jahat, yang bukan daripada Tuhan, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala sesuatu yang baik, yang merupakan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami terima semuanya dan kami nikmati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silahkan foto dulu. Oke, teman-teman, bisa dibuka semuanya. Biar videonya bisa sekalian. Nanti saya foto. Oke, pada hitungan ketiga bisa didekatkan. Oke, semuanya. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, kita angkat jempolnya ke monitor. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih semuanya buat partisipasinya. Puji Tuhan, dengan demikian acara Miracle is Free malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, 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 amin. Salam IHK. God bless you.